Kita lanjut bahas PTT Dunia Para Dewa episode 189. Oke, langsung banyak memang kita langsung masuk aja ke pembahasan. Jing Wuchen telah berada di belakang dari seorang Zhouyan, melihat 3 orang Dodi dari klan beruang iblis telah mengamuk dan mulai membakar kekuatan hidup mereka untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Dia tanpa sadar hanya bisa mengeringis dan kemudian dengan cepat mengingatkan Zhouyan sambil bergerak ke arah samping dan mundur. Kemudian Jing Wuchen melesat untuk membantu Zhouyan dan juga Long Yi mencegat 3 orang Dodi dari klan beruang iblis itu. Di dalam hati seorang Jing Wuchen diam-diam merasa cemas untuk Zhouyan. Sementara Zhouyan telah mengerutkan keningnya sendiri, membakar kekuatan hidup. Dia berpikir bahwa pengaruh dari bulan purnama merah benar-benar luar biasa. Bahkan 3 orang di puncak bintang 4 Dodi dari klan beruang, mereka telah merubah tubuhnya menjadi setengah binatang, yaitu bertubuh manusia berkepala beruang. Bahkan sudah membakar kekuatan hidup di dalam diri mereka. Nampak tidak hanya gila, tapi juga tidak pernah peduli dengan hidup mati mereka sendiri. Zhouyan mengamati sejenak dan kemudian dia berkata di dalam hatinya, kekuatan tempur dari ketiga orang ini yang telah berubah menjadi setengah binatang sudah tidak lemah, dan bahkan sekarang ditambah dengan membakar kekuatan hidup, mereka akan jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Lebih baik menghindari serangan tajam untuk mereka saat ini. Zhouyan dengan pemikiran seperti itu akan segera melepaskan teknik Dou angin tanpa jejak yang berada di tahap C. Begitu Zhouyan melepaskan teknik Dou angin tanpa jejak, dia telah menyatu dengan angin dan kemudian sosok dari Zhouyan bergerak secepat kilat. Ketiga orang Dodi dari klan beruang iblis itu langsung mengayunkan senjata tombak di tangan mereka dan menggabungkan serangan, namun tetap saja tidak bisa menyentuh tubuh dari Zhouyan yang telah menggunakan teknik Dou angin tanpa jejak. Setelah menghindari serangan dahsyat dari ketiganya, Zhouyan menyadari bahwa serangan mereka tidak sekuat yang dibayangkan. Membuat senyuman muncul di wajah Zhouyan dan kemudian dia berkata, kekuatan hidup yang telah dibakar ternyata tidak lebih dari ini. Zhouyan kembali mendorong kekuatan angin tanpa jejak hingga batasnya. Pada titik ini, ketiga Dodi dari klan beruang iblis tidak bisa melihat bayangan dari Zhouyan dengan jelas, dan mereka hanya bisa menyerang secara membabi buta. Setiap kali tombak dilontarkan, maka tombak itu akan menusuk rekannya sendiri, dan ketika mereka menarik tombak tersebut, tombak rekan mereka akan menusuk dirinya sebagai balasan, menciptakan kekacauan. Mereka bertiga dari klan beruang iblis semakin frustasi, mengeluarkan suara raungan mengguncang langit, dipenuhi dengan ketidaksabaran, merasakan keengganan yang cukup mendalam di dalam raungan mereka. Amarah yang telah ditekan lama oleh Zhouyan tiba-tiba saja meledak. Tidak mau, kalau begitu aku akan membuat kalian mau untuk menyerah. Tiba-tiba saja Zhouyan menghentikan gerakannya dan dia berhenti untuk menghindar. Zhouyan mengangkat tinjunya, mengambil posisi bertarung jarak dekat, dan kemudian Zhouyan pun berkata, ayo majulah. Ketiga orang Dodi dari klan beruang iblis itu murka dan melihat Zhouyan tidak lagi menghindar, bahkan malah memberikan isyarat menggunakan tangannya untuk maju. Pandangan mata dari mereka bertiga saling bertukar pandang. Kilatan amarah karena telah diremehkan oleh seorang Zhouyan pun muncul. Mereka langsung melemparkan tombak panjang dan melangkah maju untuk menerkam ke arah Zhouyan. Tidak ada teknik khusus yang digunakan maupun teknik Dou. Mereka ingin menggunakan metode paling primitif dan juga paling biadab untuk memberikan pelajaran kepada Zhouyan yang telah meremehkan. Dan mereka juga ingin bersaing dengan Zhouyan untuk melihat tulang siapa yang jauh lebih keras dan kekuatan siapa yang jauh lebih besar. Jing Wuchen ketika melihat adegan itu, raut wajahnya menunjukkan sebuah ketakutan. Tidak mungkin, saudara Xiao, kau gila. Pada saat ini dia melupakan pertarungan, hanya menatap gugup ke arah Zhouyan. Karena duel 1 lawan 3 melawan seorang dengan kekuatan fisik yang luar biasa dari klan beruang iblis. Bukankah sama saja itu dengan mencari kematian sendiri? Zhouyan melirik pada Jing Wuchen dan kemudian dia segera mengatakan, kau tidak perlu khawatir. Tatapan mata Zhouyan berikutnya menjadi berapi-api
Tanpa menunggu ketiganya untuk mendekat, Soyen juga telah menyerbu maju dan tanpa gerakan yang rumit, hanya menggunakan kekuatan fisik murni, dia melakukan benturan yang sengit dengan 3 orang Dodi dari klan Beruang Iblis. Akhirnya, 3 dentuman pun terdengar. Hal itu telah menarik perhatian dari banyaknya orang-orang di bintang 4 Dodi yang sedang melakukan pertarungan. Bahkan tubuh mereka juga telah terguncang. Pandangan mata mereka semuanya langsung melihat ke arah titik di mana Soyen sedang bertarung melawan 3 orang dari klan Beruang Iblis yang kali ini sudah bertabrakan. Tempat itu yang merupakan lokasi pertempuran dari Soyen telah berubah menjadi kepulan asap debu, dan detik berikutnya ada 3 aliran cairan merah yang menyembur keluar dari asap tersebut, lalu mekar dan berubah menjadi kabut merah di udara di bawah pantulan cahaya bulan purnama merah. Setelah kabut merah itu menghilang, ketiga orang Dodi dari klan Beruang Iblis juga sudah tidak terlihat lagi. Hanya ada Soyen yang berdiri dengan gagah seolah tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Kemudian 3 dentuman yang keras lainnya bergema dari kejauhan. Ternyata itu adalah 3 orang Dodi dari klan Beruang Iblis yang telah jatuh dari langit, menghantam tanah dengan keras. Tubuh mereka berlumuran dengan cairan merah. Dan kali ini mereka bertiga dari klan Beruang Iblis telah tewas. Jing Wuchen terkejut. Bagaimana ini mungkin? Saudara Xiao, kau terlalu hebat. Jing Wuchen benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa Soyen yang kekuatan dan juga tubuh fisiknya nampak biasa-biasa saja, tapi ternyata memiliki kekuatan yang bahkan jauh lebih besar daripada klan Beruang Iblis yang telah berubah menjadi setengah binatang, dan bahkan mereka juga telah membakar kekuatan hidup. Jing Wuchen hanya bisa menelan ludahnya sendiri beberapa kali di bawah keterkejutan yang tidak terukur di dalam hatinya ini. Soyen hanya menggaruk kepalanya sambil sedikit tersenyum. Dia kemudian mengatakan, ini bukan apa-apa. Jing Wuchen segera mendekat pada Soyen lalu dia berkata, kau masih bisa tertawa? Kau benar-benar membuatku khawatir. Cepat periksa, apakah kau terluka? Menghadapi kekhawatiran dari seorang Jing Wuchen, sebuah kehangatan mengalir di dalam hati seorang Soyen. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak terluka, namun tabrakan langsung dengan 3 orang yang berada di puncak bintang 4 Dodi dari klan Beruang Iblis, Soyen masih harus menundukkan kepalanya dan juga memindai dirinya sendiri apakah benar-benar ada luka atau tidak. Soyen kemudian tak kuasa menahan tawa. Tidak ada luka di tubuhku, namun pakaianku sekarang sama compang-campingnya dengan dirimu. Soyen merasa penampilannya saat ini benar-benar mirip dengan Jing Wuchen dengan wajah penuh debu dan juga pakaian compang-camping. Jing Wuchen juga langsung mengamati dirinya sendiri. Lalu dia melihat pakaian Soyen dan tak kuasa langsung menahan tawa. Ketika Soyen dan juga Jing Wuchen sedang tertawa dan juga mengobrol, pikiran dari para Dodi yang sedang bertarung di sekitar mereka pun perlahan memudar. Mata mereka kembali memerah dan detik berikutnya sekitar selusin orang telah menerkam ke arah depan. Di antara mereka, sepasang tangan hitam bergerak paling cepat dan juga paling licik. 5 jari juga telah melesat keluar, menyelimuti bagian bawah tubuh dari seorang Soyen. Sepertinya orang bertangan hitam ini biasa melakukan penyergapan pada musuhnya. Soyen dengan kekuatan jiwa yang luar biasa tentu saja menyadari hal ini, yang kemudian dia berkata, sialan, gerakan dari orang hitam ini benar-benar terlalu jahat. Detik berikutnya Soyen mengangkat lututnya dan kemudian ketika tangan hitam itu muncul dari bawah tanah, tiba-tiba saja Soyen menginjaknya dengan keras, lalu krak! 5 jari hitam dari orang bertangan hitam itu langsung patah dalam seketika. Pada saat yang sama, Soyen juga langsung dengan marah melakukan tendangan. Detik berikutnya Soyen langsung menangkap tangan hitam itu dan dia menariknya ke arah atas lalu dilemparkan ke udara. Soyen kemudian berkata, karena kau ingin merampas kebahagiaanku, maka aku akan melumpuhkan kau terlebih dahulu. Tubuh dari Soyen langsung memutar dan detik berikutnya,
sebuah gelombang kejut dari tendangan Soyen menghantam tubuh dari pria bertangan hitam itu. Tak sampai di situ saja, Soyen yang benar-benar sudah marah menghilang dan kemudian kembali memberikan tendangan pada kepala dari pria bertangan hitam ini. Orang itu pun benar-benar tak berdaya di bawah serangan dari seorang Soyen. Soyen menangkap orang bertangan hitam ini yang kemudian dia berkali-kali membantingkan tubuh dari orang tersebut ke arah tanah dengan keras. Lalu Soyen melemparkannya cukup jauh. Setelah berhasil mengatasi orang bertangan hitam ini, tubuh dari Soyen memutar dan dia dengan cepat berubah menjadi tornado raksasa. Kali ini Soyen akan berhadapan dengan para Dodi yang sangat licik tersebut. Dengan sebuah momentum yang tak terbendung, Soyen yang telah berubah menjadi tornado raksasa menerjang kerumunan dari para Dodi di depan sana. Hal ini telah membuat mereka semuanya menjadi sangat waspada. Bahkan mereka juga langsung menghindar, tak berani mendekat pada tornado Soyen. Tapi pada saat ini masih banyak orang yang telah kehilangan akal sehatnya karena haus akan pertempuran. Mereka juga telah banyak yang maju untuk menantang tornado Soyen itu. Hanya dalam beberapa pertukaran saja, tubuh mereka langsung tercabik-cabik oleh tornado milik Soyen tersebut. Jing Wuchen yang juga sedang bertarung melawan orang yang lainnya sekarang terlihat nampak ketakutan ketika melihat pemandangan yang cukup menegangkan seperti itu. Jing Wuchen hanya bisa berkata, "Ya Tuhan, ternyata orang ini sudah gila." Itu adalah kumpulan para Dodi yang telah memegang senjata. Namun saudara Xiao menerjang dengan tangan kosong tanpa menghindar. Apakah dia sudah kehilangan akal sehat sehingga menjadi haus akan pertempuran? Jing Wuchen lalu berteriak, "Saudara Xiao, cepat sadarlah!" Jing Wuchen bergerak dengan kecepatan yang luar biasa untuk menerjang ke arah Soyen dan berniat untuk menyelamatkan dirinya. Raungan dari Jing Wuchen ini sedikit menghangatkan hati dari seorang Soyen, tapi Soyen tidak berhenti dan malah dia berputar semakin cepat. Tubuhnya menyapu ke arah kumpulan orang-orang Dodi yang telah memegang berbagai senjata. Sesaat kemudian, senjata mereka langsung patah, pedang-pedang hancur, anggota tubuh mereka juga telah berhamburan. Jeritan-jeritan yang cukup menyedihkan pun terdengar dan bahkan semburan dari cairan merah juga telah terjadi tanpa henti. Asap debu terus berterbangan dan secara bertahap mengaburkan pandangan dari seorang Jing Wuchen. Keributan itu pada akhirnya segera mereda. Jing Wuchen menatap kosong pada sosok yang ada di tengah-tengah asap debu yang tidak lain adalah Soyen berdiri tegak seperti tidak terjadi apapun pada dirinya. Jing Wuchen menatap sosok dari bayangan Soyen itu, nampak khawatir. Apakah Soyen sudah terluka atau malah dia tertusuk oleh berbagai tombak dan juga senjata yang lainnya? Kedua hasil itu bukan hal yang ingin dilihat oleh seorang Jing Wuchen. Namun Jing Wuchen juga tidak bisa berpikir bahwa sosok yang berada di tengah kepulan asap debu adalah Soyen. Dia tak bisa membayangkan siapa yang bisa bertahan dari pengepungan orang-orang bintang 4 Dodi yang telah memegang senjata masing-masing. Rasa-rasanya cukup tidak masuk akal bagi Soyen untuk bisa menghindari pengepungan seperti itu. Meskipun begitu, di dalam hati seorang Jing Wuchen, dia merasa mungkin memang ada beberapa orang yang bisa lolos dari pengepungan banyak orang bintang 4 Dodi, tapi dia belum pernah melihatnya. Dan dia juga tidak percaya bahwa Soyen akan menjadi salah satu dari orang seperti ini. Meskipun penampilan Soyen sebelumnya telah sungguh mengejutkan, di matanya orang dari klan Xiao ini pada akhirnya bukanlah jenius mengerikan seperti legendaris dari klan Xiao. Namun Jing Wuchen benar-benar tidak memahami bahwa legendaris dari klan Xiao itu memang orang yang sedang bersama dengan dirinya saat ini, yaitu tak lain adalah Soyen. Tepat ketika emosi dari seorang Jing Wuchen bergejolak, dia sendiri tak tahu kenapa merasa begitu cemas terhadap Soyen. Sebuah pedang besar yang memancarkan niat luar biasa melesat dengan suara siulan tanpa ampun menebas ke arah seorang Jing Wuchen. Itu adalah seorang Dodi yang tersapu oleh tornado Soyen sebelumnya dan tidak terluka parah, yang baru saja melihat keadaan Jing Wuchen yang lengah
segera melompat bangkit mengayunkan pedangnya dalam serangan mendadak. Jing Wuchen terkejut ketika dia akan mendapat serangan ini, namun dirinya sudah tidak bisa menghindar karena jaraknya terlalu dekat. Yang kemudian Jing Wuchen berkata, apakah aku memang ditakdirkan untuk mati di dalam tempat ini? Sialan, tidak bisakah kau membiarkanku berurusan dengan si jangkrik danding sebelum aku mati? Jing Wuchen hanya bisa pasrah dalam hal ini. Namun detik berikutnya, degiar! Sebuah suara hantaman yang cukup keras pun terdengar. Jing Wuchen memegang lehernya sendiri sambil berkata, aku, kenapa tidak ada rasa sakit? Pedang itu apakah tidak mengenai diriku? Jing Wuchen kemudian membuka matanya. Di depannya saat ini sudah ada Xiaoyan. Yang kemudian Xiaoyan berkata, dasar sialan, berani-beraninya kau lengah untuk saat seperti ini. Xiaoyan telah muncul tepat waktu, yang kemudian dia menghantam pedang besar yang akan mengenai dirinya pada saat yang paling kritis. Jing Wuchen dengan pandangan mata linglung dia berkata, saudara Xiao, kau masih hidup dan aku juga belum mati? Xiaoyan pun berkata, tentu saja aku masih hidup. Dan karena aku masih hidup, bagaimana mungkin aku membiarkanmu untuk mati? Aku telah mengatasi satu serangan yang telah mengancam dirimu. Namun jika kau terus berdiri seperti orang bodoh, maka hidupmu tak akan bisa bertahan lebih lama. Karena untuk saat ini telah banyak orang lainnya yang telah menyerbu ke arah Jing Wuchen dan juga Xiaoyan. Setelah diingatkan oleh Xiaoyan tersebut, Jing Wuchen pun tersadar. Dia kemudian menggunakan pisau terbangnya untuk langsung melesat dengan sangat cepat, meninggalkan beberapa garis putih samar di udara dan terbang menuju beberapa dodi yang telah menyerbu dari berbagai arah itu. Pisau-pisau terbang dari seorang Jing Wuchen dengan cepat mengenai mereka yang telah menyerbu ke arahnya, dan serangan dari pisau terbang Jing Wuchen ini telah meninggalkan luka serius di tubuh dari orang-orang bintang Padodi yang telah terpengaruh oleh bulan purnama merah tersebut. Meskipun orang-orang bintang Padodi itu sudah banyak yang terluka, tapi tatapan mata mereka masih nampak dingin menunjukkan niat bertarung yang tak pernah padam. Orang-orang itu kemudian mundur 2 langkah, mengurai dampak dari serangan pisau terbang milik seorang Jing Wuchen, dan detik berikutnya mengeluarkan energi untuk menggoyangkan pisau terbang milik Jing Wuchen tersebut, dan detik berikutnya kembali menyerbu ke arah Jing Wuchen dan juga Xiaoyan dengan senjata masing-masing. Jing Wuchen kembali pada sikap acuh tak acuh. Mereka benar-benar tidak takut mati. Detik berikutnya sebuah senyuman muncul di wajah Jing Wuchen. Jari-jarinya mengetuk kekosongan yang ada di depannya, dan kemudian pisau-pisau terbang kembali muncul yang kemudian memberikan serangan pada orang-orang yang sudah terpengaruh bulan purnama merah yang sedang menyerbu ke arah Jing Wuchen dan juga Xiaoyan ini. Teknik Dao pisau terbang adalah sebuah teknik aneh yang cukup sulit untuk ditangkis. Pandangan mata dari sosok-sosok Dodi yang akan menyerang Xiaoyan dan juga Jing Wuchen tiba-tiba saja terbelalak. Tubuh mereka langsung berhenti, dan detik berikutnya mereka pun roboh. Jing Wuchen melambaikan tangannya. Pisau-pisau terbang yang cukup mematikan itu kembali ke tangan dari Jing Wuchen saat ini. Xiaoyan kemudian berkata, sungguh teknik pisau terbang yang luar biasa. Setelah mengatakan hal seperti ini, pandangan mata dari seorang Xiaoyan melihat pada Long Yi yang saat ini sudah memegang tombak petirnya. Long Yi bertarung dengan gagah berani, dan dia masih nampak biasa-biasa saja. Xiaoyan cukup lega ketika melihat hal ini. Detik berikutnya Xiaoyan mengacungkan jempol pada Jing Wuchen atas teknik yang luar biasa dari pisau terbangnya. Jing Wuchen hanya sedikit tersenyum. Jika dibandingkan dengan dirimu, aku sebenarnya masih jauh tertinggal. Kali ini, berbagai kerumunan yang lainnya dengan cepat berkumpul untuk menyerbu ke arah Xiaoyan dan juga Jing Wuchen sekali lagi. Raut wajah dari seorang Jing Wuchen tidak ada kegembiraan sama sekali. Pisau terbangnya dilemparkan kembali dari tangan Jing Wuchen dan berulang kali berputar dengan sangat cepat. Setiap putaran akan menghilangkan satu nyawa dari orang-orang yang sudah terpengaruh bulan purnama merah itu. Namun
para dodi yang lainnya masih mengamuk, mereka datang satu persatu tanpa rasa takut dan juga tak pernah mempedulikan hidup dan matinya sendiri. Jing Wuchen kemudian berkata ketika menyaksikan pemandangan seperti ini, untungnya jalur pegunungan bagian luar cukup sempit sehingga tidak banyak orang yang bisa mendaki sekaligus. Tapi kapan semua ini akan berakhir? Kelengahan sedikit saja akan mengakibatkan hal yang cukup fatal. Souyan pun menimpali, tidak apa-apa, selama kau tetap berada di dekatku, maka kau akan selamat. Dan jika kau berhati-hati, maka nyawamu tidak akan pernah terancam. Setelah mengatakan hal seperti ini, pandangan mata dari seorang Souyan juga langsung dipenuhi niat bertarung yang sangat besar. Souyan pun berbalik dan kemudian dia bergegas menyerbu ke arah depan untuk kembali membuka jalan. Di bawah perlindungan dari seorang Souyan, Jing Wuchen dan juga Long Yi pada saat ini ketiganya terus berjalan maju. Namun kecepatan dari gelombang manusia yang datang itu terlalu luar biasa, dan saking cepatnya sebelum Souyan bisa menghabisi satu gelombang dari manusia-manusia ini, maka gelombang manusia yang lainnya pun telah datang. Dan saking cepatnya, tanda bulan sabit yang ada di dahi dari seorang Souyan terlihat jelas berwarna merah menyala. Namun mereka belum maju terlalu jauh. Souyan juga harus meminum beberapa botol cairan Qinglin untuk mengisi kembali doqi di dalam dirinya yang sudah terkuras. Jing Wuchen yang berada di tengah-tengah antara Souyan dan juga Long Yi terus menggunakan teknik pisau terbangnya mencoba mengurangi tekanan pada Souyan dan juga Long Yi ini. Melihat aliran orang-orang dodi yang tidak ada habisnya, dia hanya berkata pada Souyan tanpa daya, orang-orang ini benar-benar sudah gila. Saudara Xiao, kita tidak bisa bertarung seperti ini tanpa henti. Bahkan jika kita tidak mati dalam pertempuran, maka kita mungkin akan mati dalam kelelahan. Mendengarkan ucapan dari seorang Jing Wuchen, kaki kiri dari seorang Souyan dipelintir tajam dan kemudian dia telah mengayunkan lengannya dengan sekuat tenaga. Lalu dar, Souyan menghantam dada seorang dodi yang telah mencoba mendekat pada kelompoknya ini. Lalu Souyan kembali melesat ke arah depan. Dia menghajar kembali beberapa orang yang telah menghalangi jalannya. Souyan kemudian berkata, kau benar. Terlibat dalam pertempuran seperti ini hanya akan menarik lebih banyak orang yang berdatangan. Kita perlu mencari sebuah cara untuk membuka jalan yang efektif untuk bisa sampai ke bagian jalan berikutnya terlebih dahulu. Long Yi, jangan terjebak di dalam pertempuran. Mundurlah. Mendengarkan perintah dari seorang Souyan, Long Yi tidak ragu, dan setelah dia mematahkan salah satu tulang dari dodi yang ada di depannya menggunakan sebuah pukulan keras, Long Yi segera berbalik. Dan kemudian dirinya pun bergabung dengan Souyan dan juga Jing Wuchen. Mereka bertiga saat ini telah saling melindungi satu sama lain. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah kelompok dari Souyan akan bisa meloloskan diri dari kepungan lautan manusia yang sangat banyak ini untuk bisa mencapai jalan berikutnya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.